Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sehat semua? Sebelum kita masuk ke tema hari ini, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Farul Anwar, nomor induk mahasiswa 2020 010162, semester 6, jurusan PAI di Universitas Sains Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadar secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadha secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang dimiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru, kun fayakun atau jadilah maka jadi, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Mari kita simak video berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadha. Hubungan antara qadha dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.
Qadha adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qadha dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrom ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.